kepentingan lilin tua. Hari ini alhamdulillah lilin tua dapat berkah, dapat kesempatan, dapat berkunjung ke kapal penumpang atau bahasa kerennya passenger ships, KM atau MS Umsini. Dan alhamdulillah, kalau kemarin saya sempat ngobrol bersama di kapal Ostina yang jenisnya Roro, hari ini saya akan menambah pengalaman, pengetahuan, pemahaman Anda semuanya, terutama para kadet, para instruktur, dan juga siapapun yang pengen tahu tentang apa itu kapal penumpang dan seluk-beluknya. Di ujung sebelah sana adalah Chief Officer yang nanti beliau sudah akan mewakili Master atau Nahkoda yang sudah mumpuni seluk-beluk daripada urusan bagian dek di kapal Umsini ini. Sementara di sebelah kanan saya persis adalah Chief Engineer atau bahasa Indonesia kepala kamar mesin. Beliau mewakili mandigani permesinan di atas kapal ini. Jadi mogok dan tidak mogoknya beliau yang bertanggung jawab. Secara kebetulan beliau ini dulu tanda petik peserta didik saya waktu di Hotel Yellow yang diadakan oleh PT Pelni, yang menurut saya dari penilaian saya adalah the best dari peserta. Tidak hanya mumpuni soal mesin, tapi juga mumpuni soal dek. Sebelah kanannya adalah First Engineer. First Engineer itu masinis satu. Kalau di lumus di kapal lain seperti di Roro kemarin, kita tidak mengenal First Engineer, tapi kita langsung mengenal Second Engineer. Di sini masih menganut organisasi Amerika, dari Chief Engineer ke First Engineer, kemudian paling kanan ini yang masih muda, ganteng, ini adalah First Engineer Junior. Oke, untuk menghemat waktu, saya mau minta dengan hormat Chief Officer untuk menceritakan kepada adik-adik taruna, kepada para instruktur yang barangkali belum pernah ngalamin di kapal penumpang, kepada awam umum yang pengen tahu tentang kapal penumpang. Karena misinya lilin tua adalah pendidikan, maka sekarang beliau bertindak sebagai pendidik, menjelaskan apa itu kapal penumpang dari sisi dek dan dari sisi the whole ship. Silahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang pertama, antara kapal kargo dengan kapal passenger tentunya ada perbedaan cukup signifikan dalam hal konstruksi. Karena di kapal penumpang, konstruksi yang diprioritaskan adalah akomodasi penumpang. Sedangkan di kapal barang, konstruksinya memprioritaskan barang. Nah, kedua dari sisi jumlah kru. Ya, itu tadi yang hampir saya tanyakan. Jumlah kru di kapal barang tentunya sedikit. Ya. Karena yang dilayani pun sedikit. Nah, sedangkan di kapal penumpang ini jumlah krunya cukup signifikan karena yang dilayani adalah passenger. Nah, kedua, dalam penyiapan akomodasi penumpang membutuhkan juga tenaga kru yang banyak. Karena untuk kapal passenger menjadi prioritas utama adalah penumpang. Saya penggal. Kalau di kapal kargo kita cuma mengenal departemen mesin, departemen dek. Kalau di sini apa juga departemen mesin, departemen dek saja? Atau mungkin ada departemen hotel atau departemen semacam apa karena melayani penumpang? Ya, kalau di kapal penumpang secara umum kita ada 4 departemen. Oh, 4 departemen, ya. Bukan 2 ya. Menurut saya malah cuma 3. Ya, dek,
mesin, radio elektronika, kemudian perbekalan dan pelayanan. Kalau radio dan elektronika itu, kalau nggak salah kemarin sudah diganti dengan GMDSS, tapi di sini masih ada radio dan elektronika ya? Masih ada. Jadi itu yang berfungsi untuk komunikasi. Komunikasi, baik dia intensif maupun non-ship. Iya. Jadi kalau di kapal-kapal lain kita tidak mengenal Marconis. Justru di sini kita masih menjumpai yang radio dan elektronika yang berfungsi. Kalau di sebelah sana sudah digantikan dengan GMDSS karena untuk kepentingan penumpang yang sebegitu banyak, personnya masih dilakukan. Silakan. Selanjutnya di kapal passenger yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana melayani penumpang. Sehingga di dalam operasional penumpang itu diprioritaskan. Kita khususnya di PT Pelni sekarang itu mempunyai standar layanan terhadap penumpang, baik dari sisi akomodasi maupun dari sisi pelayanan makan. Jadi semua harus sesuai dengan standar baku yang berlaku secara internasional. Kedua, karena ini kapal penumpang, tentunya perlengkapan keselamatannya pun banyak. Ini yang sering diabaikan untuk kapal-kapal penumpang lain, seperti umpamanya pernah kejadian jumlah life raft-nya, jaketnya ternyata kurang dari jumlah penumpangnya. Kalau di Usin ini semuanya sudah lengkap. Kalau di kapal penumpang, life jacket harus sesuai dengan jumlah penumpang yang diangkut ditambah cadangan 10%. Kedua, lifeboat. Lifeboat di kapal penumpang semua harus bisa dioperasikan. Sehingga sebelum kapal melakukan operasi setelah dock, dilakukan pemeriksaan oleh otoritas, memastikan bahwa semua alat-alat keselamatan di atas kapal berfungsi dengan baik. Sehingga penekanannya di kapal penumpang, safety itu harus menjadi lifestyle kru. Jadi safety kultur harus menjadi bagian yang utama di dalam pengoperasian. Dan itu harus dipatuhi oleh semua departemen baik departemen mesin, departemen radio, departemen hotel tadi, kira-kira gitu. Jadi semua kan kru di atas kapal sudah masuk di dalam sijil keadaan darurat. Nah, bicara tentang sijil dan ini tadi, apakah itu karena saya prihatin kalau ingat peristiwa Tampo Mas kedua, waktu itu saya masih Maslis 2 di Samudra Indonesia, terjadi kebakaran yang tanda petik 90% adalah human error. Nah, mudah-mudahan pengalaman kejadian di Tampo Mas kedua yang barangkali semua sudah pada mengenal tidak terjadi di sini, untuk mengantisipasi itu di kapal ini oleh pimpinan atau manajemen kapal dilakukan apa gitu? Jadi kita konsisten melaksanakan yang namanya SPS Code, ISM Code. Di dalam ISM Code ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh kapal. Untuk kapal penumpang, seminggu sekali harus melakukan latihan kebakaran. Drill. Jadi semua drill maupun exercise yang menjadi persyaratan pada ISM Code dan ISPES Code itu wajib dilakukan dan direkod. Ada lagi mengenai drill tadi. Ada kadang-kadang drill yang waktu saya masih di Hapag-Lloyd, itu drill itu rahasia. Begitu ada alarm,
nggak dikasih tahu itu drill apa. Tapi kita sudah terbiasa seruling ini berarti kebakaran, ini kebakaran. Kemudian bentuk latihannya pun juga dirahasiakan. Tahu-taunya kita mesti ada di sana, kita harus di sana. Nah, sekarang drill di sini sudah merupakan latihan yang sudah terencana, sehingga orang kru itu tidak merasa latihan ini, tahu-taunya bener biayaan. Nah, kira-kira drillnya di sini kayak apa? Kalau kita di sini ada latihan yang sifatnya terencana karena melibatkan juga penumpang. Ya. Jadi penumpang pun harus familiar terhadap apa insiden yang terjadi atas kapal sehingga tidak menimbulkan masa panik. Nah, kemudian ada drill yang istilahnya untuk menguji kecakapan kru yang tidak diberitahukan. Nah, itu maksud saya. Ya. Tetapi secara periodik drill di atas kapal penumpang itu sudah terencana. Ya. Ya. Tetapi di dalam pelaksanaannya, di dalam operasional kapal ada drill yang untuk menguji apakah latihan selama ini betul-betul dipahami oleh kapal. Nah, ini jangan sampai kejadian yang lalu, begitu kejadian yang namanya apa yang harus dikerjakan nggak tahu, nabrak sana nabrak sini, nabrak sana nabrak sini, akhirnya terjadi kejadian yang tidak ini. Terus kemudian dalam rangka mengatasi ini semua tadi, komunikasi antara deck, dalam hal ini master atau chief officer, terhadap bagian mesin, departemen mesin itu harmonis, lancar, atau mengalami hambatan-hambatan. Kalau kita di kapal penumpang ini itu kerjasama harus solid, harus harmonis, ya. Sehingga bagaimana kita sebagai pimpinan-pimpinan di atas kapal membangun hubungan kerja dengan setiap departemen, ya, sehingga kita menjadi tim kerja yang solid. Kalau pernah saya lakukan dulu, ada coffee morning antara deck dan mesin dan semua departemen masing-masing mengutarakan masalah dan sebagainya, kira-kira gitu ya. Di sini pun juga dilakukan. Ya, di sini juga dilakukan. Sehingga nah, di samping ini apa yang kita omongkan ini, apa yang kita bicarakan ini, Mas, barangkali manajemen PEL ini ikut mendengarkan ini nantinya, ikut menyaksikan. Sehingga inilah sebetulnya kehidupan yang ada di sini, saya kira gitu. Jadi lancar ya antara deck sama mesin, dan sudah satu. Kalau ada komunikasi itu kan yang diharapkan kan komunikasi yang efektif. Jadi bentuknya mungkin dari kapal ini punya bentuknya sendiri, tapi yang jelas apa yang dimaksudkan oleh deck itu bisa diterima oleh mesin. Oke. Barangkali karena waktu, rasanya juga sudah banyak yang bisa dicerna oleh para kadet, para instruktur, para umum yang pengen mengetahui tentang ini. Tadi cerita tentang bagian deck yang secara khusus ditanganin oleh beliau chief officer. Kemudian kita coba berpindah ke kamar mesin. Ya. Halo Mas, kabar baik ya Mas ya. Makan aja Mas biar jelas ya. Ya, ini Bas, tadi saya lupa namanya, chief officer tadi siapa? Oke, ya. Oke, nama saya Wilston Rudi Maparipe. Kebetulan saya alumni PIP Makassar, angkatan PIP Makassar, ya. Angkatan berapa? Angkatan 7. Pak Agus Budi Hartono dari PIP Makassar. Saya hari ini berhadapan dengan beliaunya. Mudah-mudahan PIP Makassar bisa nonton video ini nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih. Monggo Bas. Bas siapa Bas? Nama saya Sujoto. Saya alumni dari PIP Semarang angkatan 32. Mana? PIP Semarang angkatan 32. PIP Semarang satu. Angkatan tahun berapa itu? Angkatan 95. 95. Saya sudah
pergi dari sana. Di PIP Semarang itu drum bandnya yang bikin saya. Ya. Kemudian saya waktu itu jadi perwira aktivitas. Yang nutup jalan Siwalan itu saya. Ya, ya. Yang diriin asrama itu adalah zaman saya unsur dari asrama Polri. Jadi saya punya kenangannya di sana. Piala-piala itu hampir semuanya saya ambil saat saya jadi perwira aktivitas. Di sana juga ada band Taruna yang 3 tahun berturut-turut dapat penghargaan band favorit se-Jawa Tengah. Kakak juara 1, juara 2, juara 3. Oleh karena itu beliau sebagai alumni sana, saya punya keyakinan Bumi Singosari juga tidak kalah dengan Bumi Makassar. Ini korp ya, korp ini tidak boleh dipakai sebagai saya lulusan ini. Tapi korp ini dipakai untuk beradu karya. Korp akan muncul kalau karyanya bagus. Ya, jadi justru Korsa ini harus sinergi. Oke, Mas. Kemarin pada saat pendidikan dengan saya, bos itu sangat aktif, sehingga orang yang mau barangkali kalau bukan saya atau bukan Bas Kapten China mungkin ngeber untuk ngajari bas itu. Oke. Dengan Anda di kapal penumpang ini, kira-kira ini kapal penumpang pertama atau kapal pertama? Kapal, maksudnya gimana, Mas? Ya. Maksudnya bagaimana? Barangkali sebelum di kapal penumpang, Anda pernah di kapal jenis lain? Saya sudah muter-muter, Mas. Ya. Sudah banyak kapal. Oh, sudah banyak kapal. Ini dia. Jadi masukan yang baik untuk KKM yang sudah banyak macam makan asam garam tentang permesinan di kapal-kapal yang beraneka jenis. Menurut Anda, apa perbedaan yang harus Anda tekunin, harus Anda cermati dibandingkan Anda pada saat di kapal-kapal lain dari sisi permesinannya? Silahkan. Baik, Mas, terima kasih waktunya, Mas. Kalau yang orang mesin suaranya pelan, Mas. Kalau yang saya rasakan, menurut saya sebenarnya pada prinsipnya sama. Permesinan di semua jenis kapal itu sama. Sama ya. Hanya saja di kapal penumpang tuh lebih cenderung dibutuhkan analisis yang sangat tepat, kecepatan kerja yang sangat menunjang. Jadi efisiensi waktunya dapat, analisa yang tepat itu mempengaruhi nanti ketepatan, kecepatan, kualitas pekerjaan saat kapal hanya sandar di satu pelabuhan itu yang hanya dibatasi waktu yang singkat. Jadi bila mana kita mempunyai kendala engine, itu diharapkan kru mesin itu bisa mengatasi dengan waktu yang singkat. Namun diharapkan juga menemui atau mendapatkan hasil yang bagus, kualitasnya yang bagus. Jadi tidak kerja berulang. Ini yang kelihatannya perlu ditonjolkan. Analisa yang cepat, tepat, ya, dan kerja keras, serius, ikhlas, ini yang perlu ditanamkan di sini. Kira-kira begitu, Chief. Nah, jadi dan ini Chief menyaksikan sendiri apa yang dilakukan di kamar mesin ya. Ya. Jadi mengingat keterbatasan waktu, mengingat kita membawa nyawa banyak, kira-kira gitu ya, Mas ya. Nah, berarti gugur paradigma nunggu rusak. Karena selama ini yang dikenal terhadap orang mesin adalah nunggu rusak, gampang gampang nanti kalau kerusakan ketahuan. Ini tidak berlaku di kapal penumpang. Begitu ada ini gejala deteksi dini langsung dikerjakan, Mas ya. Nah, bagaimana dalam hal ini menguasai anak buah supaya bisa tetap bersemangat melihat cara kerja yang harus cepat tadi. Sebagai pimpinan BAS BKKM, saya tidak hanya
dituntut hanya mampu mengatasi, menangani problematika engine. Tapi di sini di kapal-kapal penumpang ini saya harus bisa memberikan motivasi, semangat ke seluruh kru mesin. Itu yang jauh lebih penting. Semangat, ya. Bahkan jika diperlukan dan saya mampu, saya harus memberikan reward kepada mereka. Nah, bentuk reward itu seperti macam-macam, hanya mungkin acungan jempol, mungkin, weh bagus, Anda sebagai mesin sudah cakap, sudah hebat. Nah, itu sudah termasuk sebagai. Ini adalah kemampuan, keterampilan yang tidak dapat di sekolahan, tapi didapat pada pengalaman beliaunya dan inisiatif beliaunya. Sehingga saya tetap setuju dengan nasihatnya dari salah seorang pejabat atau katakanlah Menteri Pendidikan. Sebagus apapun kurikulum, kalau tidak ada dipegang oleh instruktur yang inovatif, maka sia-sia. Demikian juga sebagus apapun teori, kalau tidak ditangani oleh chief engineer yang inovatif, maka yang namanya kekompakan, yang namanya pembangkit semangat dan sebagainya itu rasanya sulit. Ini merupakan penilaian tersendiri, kira-kira gitu ya Mas ya. Oke. Sehingga hasilnya nyata ya, anak-anak kompak itu. Nyata Pak, jadi termasuk untuk adalah namanya manusia itu kan ada minus plus ya Pak. Jadi ada anggota, mungkin bahkan saya sendiri pun masih banyak kekurangan. Nah, saya pun sebagai kakak tidak malu-malu, tidak harus takut bahkan mengambil ilmunya dari para junior saya, rating di bawah saya. Saya tidak malu karena saya sebagai manusia tetap punya kekurangan. Ya. Hanya saja ini adalah filosofi yang bagus. Nah, pada orang yang pendiam yang kita kira nggak ngerti, pada di balik itu barangkali dia punya kemampuan yang kita nggak ngerti, sehingga perlu sinergi antara manajemen level, operational level, and sporting level, kira-kira gitu. Ya, selanjutnya bahas untuk dalam penanganan suatu troubleshooting engine itu kami membiasakan satu musyawarah. Ya. Kita untuk menentukan efisiensi, ketepatan yang kita, kualitas yang kita harapkan tadi, kita biasakan untuk musyawarah atau semacam meeting. Jadi nanti di situ akan ketemu kesepakatan mana yang akan kita utamakan untuk menjadi trouble atau penyebab utama dari masalah mesin kita ini. Dari situ nanti kan akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kita ego, daripada kita otoriter sebagai pimpinan, buka ini begitu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bagi rekan-rekan yang lain engineer, di kamar mesin itu sudah panas, jadi jangan kedepankan kemarahan, jangan kedepankan emosional, karena menurut saya pribadi hal itu justru akan menambah hawa panas yang ada di kamar mesin, sehingga mungkin anggota kita justru yang seharusnya punya kemampuan lebih, dia akan seperti minder atau takut, bahkan enggan untuk mengeluarkan apa yang ada kemampuan di dirinya. Nah, ini yang sering saya katakan setiap saya ngasih pendidikan. Jadi kekompakan ini, yang pinter jangan pelit ngasih ilmu, membagi ilmu. Yang kurang jangan malu nanya, atau jangan malu untuk minta bantuan, kira-kira gitu. Dan ini sudah diterapkan di sini ya Mas. Alhamdulillah sudah Mas. Yang selanjutnya mungkin ya, kalau kami di kamar mesin itu membiasakan diri, jangan mentang-mentang masinis sekian udah selesai kerjaan, sementara masinis yang lain belum selesai terus meninggalkan. Itu kami biasakan di sini, kerja belum selesai belum naik, satu naik semua, satu kerja semua. Tidak ada yang makan tulang. Tidak ada yang makan tulang, istilahnya seperti itu Pak. Alhamdulillah ini di bawah komando masinis satu saya, Pak Supomo dan Mas Angga. Alhamdulillah di KM sini bisa tercipta seperti itu. Kapal ini adalah kapal mungkin paling tua nih, tahun 83 84. Iya. Kemarin saya juga diledek. Masa mau belajar di kapal tua? Tapi alhamdulillah biar namanya tua, siapa bilang lansia tidak berguna. Ini contohnya Sini ditangani oleh beliau-beliaunya
sampai saat ini masih lancar. Alhamdulillah masih lancar, Mas. Masih mendukung lah untuk ngejar MOI kapal yang dijatuhkan dari PSO dengan 13 knot. Kita masih lancar. Sekarang kecepatan masih berapa? 14 knot sampai 15 knot. 14 untuk saat ini ya. Yang aslinya dulu Bisa 18. 18 ya. Sudah berapa tahun? Kalau sekarang hitungannya sudah berapa ya? 35. 30 lebih, Mas. 30 tahun. Ya. Kalau kita ngomong 5 tahunan, nah, 40 dah. Hampir kita 40 tahun. umur ini mesti ada menurun. Kemudian kita kembaliin lagi dengan reparasi, nurun lagi, turunnya makin jauh. Kita kembaliin lagi, nurun. Sehingga seharusnya sebetulnya secara teoritis orang awam dengan 40 tahun ini sudah banyak banget yang harus kita kembalikan ke 100%-nya. Nah, ini ternyata sudah 40 tahun ini kita masih mampu untuk mengembalikan kondisi yang kira-kira 85%-an. Kira-kira gitu ya. Iya, Mas. Lalu 14 sampai 18 kan belum separuh. Tapi ditinjau dari efisiensi, rasanya sudah cukup ini memadai ya. 40 tahun. Oke, silahkan Mas lanjut. Selanjutnya mungkin yang terakhir, Mas, saya sebagai KKM mungkin membiasakan diri di kamar mesin itu jangan menggunakan kalimat saya, aku. Itu yang saya terapkan dan saya ajarkan ke perwira-perwira saya, karena di kamar mesin tidak bisa bekerja secara individual. Ya, tetap menggunakan kami atau kita. Dari bahasa itu teman-teman saya ajarkan untuk membiasakan diri kami, kita, jangan saya, aku, seperti itu. Karena nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik lah, asumsi yang tidak baik bagi rekan-rekan kita sendiri, karena kita sering menggunakan kalimat aku, saya. Dan itu alhamdulillah teman-teman sudah menerapkan di kamar mesin dan hasilnya sudah bisa saya rasakan secara pribadi. Memang kekompakan dari apa yang kami ajarkan ini sudah bisa dilaksanakan oleh teman-teman semua, termasuk saya sendiri. Alhamdulillah hasilnya pun sudah dapat kami rasakan. Iya, alhamdulillah. Ternyata apa yang saya bayangkan ini semua ada di Chief Engineer, ya, juga di Chief Officer. Sekarang saya minta izin, Mas. Siap, Mas. Kalau First Engineer ini sebenarnya tugas pokoknya apa sebagai kepala kerja? Untuk first engineer kan ada 12, ini second first engineer senior sama junior. Ya. Sebenarnya mereka beliau berdua itu tugasnya membantu sebagai tangan kanan saya sebenarnya. Yang satu sebagai administrasi mesin khususnya, beliau yang satu sebagai penanggung jawab mesin induk atau main engine. Kalau gitu saya silahkan Masinis 1 senior. Halo, Masinis 1 senior. Namanya siapa, dari kampus mana? Nama saya Supomo, Bas. Cuma saya dari bawah. Ya nggak masalah dari bawah. Ini nggak punya kampus. Pertama ambil dari mana dulu? Dari SMK. SPM. Terus terang, saya punya pengalaman di kapal penyeberangan. Majelis 2-nya SMK, KKM-nya ATT, lulusan negeri, tapi ternyata yang SMK-nya yang unggul. Nah, ini kenyataan yang tidak dibikin-bikin. Salahnya siapa? Ya nanti ceritanya. Ya, dari SMK ambil 4. 4-nya di mana? Dari SMK kan keluar ijazah ATT 4. Oh ya, terus di sekarang sudah ATT 2. ATT 2, ya, alhamdulillah. Saya juga ATT 2. saya nggak pernah pakai ATT 2 karena itu dulu yang bikin sebetulnya tanda petik saya. Jadi AMKB, AMKC, AMK ini yang berubah ini dulu zaman saya. Ya. Terus ambil ATT 2-nya di mana? Yang ATT 3 di Semarang, terus yang ATT 2 kemarin di BP3IP Bromo. Sebentar ya. Ya. Oke.
Sekarang tugas utamanya di kamar mesin ini apa, Mas? Kalau tugas utamanya kalau masinis satu senior ini kan kalau masalah dinas jaganya jaga dari jam 04 sampai 08 pagi Ya. ya, nanti itu sarapan sebentar, nanti turun lagi terus sambil Baru kerja harian. ya bikin order kan buat kerja perawatan harian mesin. Nah, nanti turun lagi perawatan mesin di bawah. Ya. Terus dalam hal kerjasamanya dengan masinis yang lain, nyaman, karena kerja itu kalau nggak nyaman nggak betah. Baru Ya. 1 tahun minta turun, baru 1 tahun minta turun. Ini kira-kira gimana? Alhamdulillah kalau di sini jadi kita bikin antar masinis itu secara ini kita bikin suasana yang nyaman, Bas. Iya. Walaupun dengan kan sini ada juru motor, ada Jadi apa yang diceritakan oleh Civil Unit tadi Iya. tidak bohong ya. betul sekali itu, betul sekali udah. Sebenarnya udah banyak yang Ini supaya ini kantor sama tahu ini. civil Ya. engineer itu. Ya. Soalnya kalau di KMU sini kan istilahnya udah banyak kerja lah, kerjanya Ya. udah banyak. Kalau tambah suasana kurang nyaman kan nanti Tapi bisa suasana muka cerah semua ya. Cerah semua ya. Cerah. Nggak ada yang cemberut. Sebab di kapal tuh, apalagi kalau kapal seperti saya dulu kan Samudra Ocean gue. Kalau sudah lewat Katulistiwa ke Afrika Selatan sana begini-begini, kepala sudah mulai diikat, mau muntah nggak bisa, pusing, kesenggol apa lu? Nah, di sini nggak ada yang apa lu? di sini alhamdulillah nggak ada, nyaman, jadi Nyaman. kita pun betah ya. Entah sini Mas. Sehingga kalau orang mesinnya aman, orang deknya nyaman, barangkali kru atau penumpang itu bisa percaya diri, saya akan selamat, nggak kayak kejadian di Titanic dulu. Kira-kira. Ya. Ya. Kalau masinis Satu junior dari mana, Mas? Selamat siang. Jangan kenceng. Selamat siang, nama saya Angga Satria, Jadi alumni PP Semarang angkatan PIP 47. Semarang. PIP Semarang sama sama ini. Ya. Juniornya. Siap. Sempat ketemu nggak? Enggak. Udah. Nggak ketemu. Ya. Dulu dia masih ketemu namanya Pak Bejan, Masih Pak Paimin. melatih mayor apa drum band Mas. Tua. Terus melatih drum band. Ketemu saya. Jadi kalau cuma sekarang saya nggak pernah diundang oleh Semarang. Sama sekali nggak pernah diundang. Halo Semarang. Ya. Terus sekarang apa namanya sertifikatnya apa? Sekarang ATT 2. ATT 2. Ya. ATT 2. Ya. Apa kira-kira yang Anda rasakan di kapal ini yang mungkin perlu disampaikan ke alma mater? Ternyata saya masih mempunyai perasaan kurang dalam hal ini, sehingga merupakan feedback buat alma mater. Apakah alma mater dari ATT 2, apakah alma mater dari ATT 3 kemarin, kira-kira apa yang Anda rasakan yang kira-kira kurang? Ya mungkin pengalaman saya yang saya dapat di fungsi ini, ya baratnya setiap mesin itu prinsipnya sama, Mas. Jadi kalau kalian mau ke kapal manapun, prinsip mesin itu sama ya. Ibaratnya 4 tak itu kalau di setiap motor diesel itu di kapal apapun sama, 4 tak itu dengan 4 angkat torat gitu. Ya, Jadi semua prinsip mesin itu sama. Jadi ya tinggal kita menerapkan apa yang kita dapat dari kampus Oke. ke lapangan pekerjaan kita masing-masing. Ya. Semoga ini semuanya bisa didengar oleh semuanya. Oke, karena keterbatasan waktu, obrolan singkat ini bisa saya simpulkan. Nah, ternyata di kapal ini berkat pimpinan dari Nahkoda yang diwakili oleh Chief Officer dan Chief Engineer serta departemen lain, terjalin suatu kekompakan kerja yang harmonis,
sehingga semuanya merasa nyaman dan ini membuat nyamannya para penumpang. Yang kedua, drill selalu dilakukan baik di mesin maupun di dek maupun di mesin, sehingga tidak ada cerita seorang masinis sekian trip nggak tahu di mana tempatnya emergency fire pump. Nah, ada mas yang sekian trip di atas kapal mau suruh nyari emergency fire pump nggak tahu di mana tempatnya, buru-buru mau latihan tempatnya aja nggak tahu. Kemudian yang ketiga, sebagaimana Chief tadi sampaikan, selalu ada meeting. Kalau sebutan saya adalah coffee morning antara seluruh ini, dan ternyata itu juga dilakukan juga bukan hanya the whole, tapi juga di deck departemen serta di engine departemen, sehingga masing-masing punya suatu suasana musyawarah yang baik. Ada yang menarik tadi, tidak ada rasanya yang paling pintar. Jadi semuanya dalam menciptakan suatu kerjasama yang baik ini, yang pintar ngajarin yang kurang, yang kurang tidak usah malu. Dan ini terjadi di kapal ini. Yang ketiga, yang terakhir barangkali di sini masih ada yang namanya Departemen Radio dan Elektronika. Tetap walaupun teknologi GMDSS sudah ada, tapi tetap itu masih dijalankan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan yang merupakan informasi pendidikan. Sekarang ini beliau bertindak sebagai pendidik yang mensiarkan pengetahuan dan pengalamannya kepada Anda semuanya. Kira-kira itu kepada para instruktur, mudah-mudahan ini juga merupakan masukan dan tambahan pengalaman, pemahaman terhadap apa itu passengership dan bagaimana penanganannya. Kita jumpa lagi di lain program. Salam dari Lilin Tua dan dari semua kru. Kalau kita ngomong kru berarti seluruh yang ada di kamar mesin, yang ada di kapal kecuali nahkoda. Seluruh awak kapal itu menyampaikan salam untuk seluruh masyarakat Indonesia. Salam, jumpa lagi.